Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini ibu lihat anak-anak ibu semua sangat bersemangat dalam belajar. Dan apakah tadi di rumah sudah mempersiapkan semua peralatan dan perlengkapan untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita mulai belajar, tadi pagi sebelum dia berangkat, apakah sudah salim dan permisi kepada kedua orang tua? Sudah, Bu. Iya, itu salah satu kewajiban kita sebagai anak beragama Islam yang ingin menjadi anak soleha dan menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena orang tua kamu, orang tua kita semua ingin sekali memiliki anak yang selalu soleh dan soleha. Untuk itu, ibu harapkan anak-anak ibu di sini semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ibu mengabsen dulu kehadiran anak-anak ibu ya. Lihat temannya yang hadir hari ini dan yang tidak hadir ya. Nobita Sari, Putri Amira, Anijar Sapitri, Zumi hadir, Sri Bintang Ramadhania, Tommy. Iya, mudah-mudahan semua di sini hadir ya nak ya. Ada yang tidak hadir? Tidak ya, alhamdulillah. Udah. Sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu bersama yang dipimpin oleh ketua kelas kita yang bernama anak kami Aditya. Maju ke kemari. Iya. Nah, sebelum belajar kita membaca doa dulu supaya ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Iya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ronitu billahi rabb wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman fahma wa amalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih
pada ketua kelas kita, silakan kembali ke tempat duduknya. Udah? Nah, untuk menguatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, tanah air kita alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Dan dipimpin oleh anak kami Sri Bintang Ramadhania. Ya. Kepada anak-anak ibu semua diharapkan berdiri. Tarik. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali, anak ibu. Ya. Sebelum masuk ke materi pada pagi hari ini, yaitu Fatul Mekah dan Haji Wada, ibu boleh mengingatkan kembali tentang pelajaran kita yang kemarin. Nah, pelajaran yang kemarin tentang apakah materi kita? Asmaul Husna. Benar sekali. Nah, Asmaul Husna itu ada 2 yang kita pelajari. Nah, apa aja itu? Ya. Arti dari Ar-Rahman apa, Nak? Bagus, tepuk tangan semuanya. Berarti anak-anak ibu semuanya sangat mengingat tentang pelajaran yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah, ya. Nah, hari ini kita mau pelajari tentang Fatul Mekah dan Haji Wada. Pertanyaan ibu tentang materi ini sebelum kita masuk penjelasan dan isi dari materi kita, apakah kalian pernah tahu Kota Mekah? Tahu. Kota Mekah. Kota Mekah itu tempat apa nih? Ya, benar sekali. Kota Mekah itu terkenal di seluruh dunia. Itu adalah tempat ibadahnya umat Islam di seluruh dunia. Ya. Nah, tempat ibadah itu biasanya umat Islam melaksanakan apa? Haji dan umroh. Benar sekali. Haji dan umroh itu, Nak, bila kita laksanakan kita mendapatkan pahala. Dan itu termasuk rukun Islam yang kelima. Iya, udah. Rukun Islam yang kelima yaitu naik haji bagi mampu. Benar. Siapa yang ingin di sini naik haji? Iya, bagus. Semuanya ingin naik haji. Iya, ibu juga kepingin. Nah, ibu juga belum. Makanya kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kita diberikan rahmat dan rezeki yang melimpah untuk datang ke sana melaksanakan haji dan umroh. Nah, anak-anak ibu, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, meyakini peristiwa Fatul Mekah dan Haji Wada dengan benar, membiasakan perilaku pantang menyerah sebagai bukti implementasi makna Fatul Mekah dan Haji Wada dengan benar. Kemudian menjelaskan pengertian peristiwa Fatul Mekah dan Haji Wada dengan benar, menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatul Mekah dengan benar, mengidentifikasi perilaku terpuji Rasulullah SAW dalam peristiwa Fatul Mekah dan Haji Wada dengan benar. Kemudian yang terakhir, menghubungkan peristiwa Fatul Mekah dan Haji Wada dengan perilaku terpuji di kehidupan sehari-hari.
Nah, itu dia materi kita yang hari ini kita pelajari, nak. Kemudian anak-anak ibu bisa melihat video kita hari ini tentang materi Fathul Mekah dan Haji Wada dengan benar. Di sini kamu lihat dan kamu fahami apa peristiwa Fathul Mekah tersebut. Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya, pertama, gencatan mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Oke, anak-anak ibu semuanya, dari video materi Fathul Mekah dan Haji Wada, di sini adakah pertanyaan anak-anak ibu tentang video tersebut? Iya, coba satu dulu yang ibu kasih bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya duluan? Tunjuk tangan. Iya, Adit. Iya, apa nak pertanyaannya? Kenapa kaum Quraisy menutup negeri Mekah? Iya, benar. Tunggu dulu ibu jawab ya. Kenapa kaum Quraisy itu menutup negeri Mekah? Udah? Padahal negeri Mekah juga milik kaum muslimin. Kenapa nak? Karena mereka tidak mau mengizinkan kaum muslimin untuk beribadah haji dan umroh. Khususnya pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, ada lagi pertanyaan? Iya? Apakah terjadi perang yang menyebabkan pertumpahan darah? Oh, tidak nak. Tidak ada peperangan untuk kaum muslimin agar bisa masuk ke dalam negeri Mekah. Tidak ada peperangan yang menumpahkan darah. Karena di sini Rasulullah SAW sesuai video yang kita tonton tadi mengusahakan bagaimana kaum muslimin bisa bebas kembali untuk masuk ke negeri Mekah, ke tanah kelahiran mereka dengan damai. Nah, bagaimana Bu? Dengan dua cara yang telah dilakukan Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu perjanjian Hudaybiyah. Oh, Nabi Muhammad mengusahakan untuk berdamai dan melaksanakan perjanjian tersebut dengan kaum kafir Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah itu isinya apa? Salah satunya adalah mengizinkan kaum muslimin untuk bebas keluar masuk dengan tujuan yang baik. Contohnya, mereka ingin melaksanakan umroh, mereka ingin menjenguk keluarga mereka. Karena sebagian besar kaum muslimin, tanah kelahirannya, keluarganya berada di kota Mekah. Udah?
Jadi itulah tujuannya. Nah, isi perjanjian Hudaibiyah itu begitu juga. Perdamaian supaya mereka bisa keluar masuk negeri Mekah. Dan apakah perjanjian Hudaibiyah itu bisa berjalan dengan lancar? Mereka tepati kaum kafir Quraisy? Tidak. Nah, kaum kafir Quraisy melanggarnya. Udah ditutup kembali. Tapi Nabi Muhammad dan umat muslim berusaha kembali. Kenapa mereka melanggar perjanjian tersebut? Nah, dengan kekuatan kaum muslimin yang sudah semakin besar, akhirnya kaum kafir Quraisy takluklah kepada mereka. Tidak perang, ya. Mereka tahu kaum muslimin itu sudah banyak, jadi mereka takut sendiri. Nak, sebelum perang, mereka sudah mundur duluan. Sudahlah, damai saja, karena kaum muslimin sudah banyak. Nah, dari peristiwa kedua tersebut, kaum kafir Quraisynya jadi banyak yang masuk Islam, termasuk Abu Sufyan, yaitu panglima kaum kafir yang paling kuat, ya. Itu jadi hikmahnya, nak. Nah, di situ Rasulullah tidak menunjukkan mereka sombong walaupun mereka lebih banyak daripada kaum kafir Quraisy. Mereka jalan untuk mendatangi panglima Abu Sufyan tadi ke Mekah dengan 10.000. Ya, bayangkan 10.000 ya, karena datang mereka dengan kuda, tapi tidak sedikit pun mereka merusak, memberikan dampak yang tidak baik kepada masyarakat yang dilewati mereka. Nah, itulah Rasulullah, ya. Dia tidak menyombongkan diri, dia peduli kepada umatnya, biar umatnya bebas melaksanakan ibadah ke Mekah. Udah, dia tidak menyepelekan, udah, kaum kafir Quraisy, ya, walaupun mereka berusaha menentang kaum muslimin, ya. Setelah peristiwa Fathul Mekah berakhir dan antara kaum muslimin dan kafir Quraisy menjadi saudara dan berdamai, Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji, mengajak seluruh umat muslim yang ingin beribadah dengannya bersama dia melaksanakan ibadah umroh. Nah, di peristiwa haji umroh itu Nabi Muhammad terakhirlah melaksanakan ibadah tersebut. Maka disebutlah haji wada. Ya. Melaksanakan haji dan umroh, yaitu wada itu artinya apa? Perpisahan. Kenapa, Bu, perpisahan? Karena Nabi Muhammad melaksanakan ibadah tersebut untuk terakhir kalinya sebelum beliau wafat. Iya. Nah, jadi anak-anak ibu sudah tahu kan kenapa ada haji wada, yaitu haji perpisahan. Perpisahan antara umat muslim dan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, ya. Nah, untuk itu di sini ibu harapkan apakah keteladanan di materi kita tersebut yang bisa kalian ambil dan diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, tujuannya supaya keteladanan Nabi Muhammad SAW menjadi teladan kita sebagai umat Islam. Udah, untuk itu kepada anak-anak ibu semuanya boleh membuat tugas dan berbagi kelompok terlebih dahulu, ya. Nah, kelompoknya ibu harapkan dibagi menjadi 3, ya. Carilah atau buatlah poster, gambarkan poster yang menggambarkan salah satu contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dah, ayo kita berbagi kelompok. 3 kelompok ya, nak, ya. Ayo, boleh berbagi kelompok. Di mana kelompok? Ya, 3. 3 kelompok ya, nak, ya. 3 kelompok yang ibu harapkan dapat membuat contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kelompok satunya mana?
Iya, ini kelompok satunya. Ibu beri tugas masing-masing kepada kelompok. Carilah, buatlah poster tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dapat kamu contoh dan teladani. Salah satunya apa? Ya, buatlah poster tersebut, kemudian kerjakan. Ya, ayo semua semangat. Yuk, boleh dikerjakan? Ya, dah. Cepat. Ya, saya rapi. Ya. Nah, ini nanti ditulis kembali. Ayo cepat, kita kerjakan. Yuk, ya rapi ya buat ya nak ya. Rapi buat. Ya, udah nggak apa-apa. Ini aja kerja. Ya cepat, kerjakan yang bagus. Ya, rapi buat. Mana? Ini ikut aja ya. Ya. Oke, kerjakan dengan tertib. Ya, boleh ikut berpartisipasi kawan ya. Yang rapi buat ya. Ya, kerjakan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Ya. Cek. Ni. Waktunya 5 menit Ibu suruh ya. Oke anakku, ya. Udah siap? Semua letakkan pensilnya. Udah? Dan duduk kemari. Udah? Sekarang dari hasil proyek yang kalian buat, Ibu harapkan kepada setiap perwakilan kelompok maju ke depan dan membacakan ya. Membacakan, menunjukkan poster dan keteladanan Nabi yang telah kalian buat. Ya, kepada kelompok 1 boleh maju. Sini. Kelompok 1 Ibu harapkan maju ke depan. Ya, perwakilannya saja. Satu aja. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan di kehidupan kami sehari-hari dari keteladanan Nabi Muhammad SAW di peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada, yaitu jujur. Iya. Jadi kelompok 1 menemukan apa yang mereka keteladani. Salah satu contohnya yaitu sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1. Iya, terima kasih. Udah? Untuk kelompok kedua, ayo maju ke depan. Tidak sombong, sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW di peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada yang dapat kami teladani, salah satunya tidak sombong. Iya, jadi kelompok kedua mereka menemukan salah satu contoh yang dapat diteladani yaitu sikap tidak sombong. Nah, tepuk tangan buat semua. Terima kasih untuk kelompok kedua. Ya. Kemudian kelompok ketiga, perwakilannya, ayo maju nak sini. Bacakan apa yang kalian temukan. Salah satu contoh keteladanan Nabi Muhammad di peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada. Ya. Salah satu contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW di peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada yaitu peduli dengan sesama. Iya, peduli dengan sesama. Kelompok 3 menemukan apa yang salah satu contoh keteladanan Nabi Muhammad di peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada, yaitu peduli dengan sesama. Tepuk tangan. Iya. Iya, benar sekali nak. Udah? Nah, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah
memahami dan mencari bagaimana teladan yang harus kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, untuk kelompok yang pertama, Ibu lihat di sini mereka membuat posternya sangat bagus. Udah? Tapi ini mereka belum selesai mengecatnya. Jadi mereka harus berusaha lebih giat lagi. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Iya. Nah, untuk kelompok 2, mana tadi kelompok 2-nya? Iya. Ini gambar mereka. Bagus. Nah, catnya sudah hampir sempurna. Udah? Udah? Nah, mereka juga sudah membuat gambar yang menunjukkan sikap tidak sombong tadi. Tepuk tangan semua. Ya, terima kasih. Kemudian kelompok 3. Nah, ini gambar mereka sudah hampir sempurna. Nah, poster mereka sudah hampir sempurna yang mencerminkan peduli dengan sesama. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Baguslah. Untuk seterusnya, anak-anak ibu bisa menerapkan apa yang sudah kalian buat pada materi pagi hari ini ya. Nah, apa yang kita dapat dari materi kita hari ini? Yang pertama tadi sifat jujur. Yang kedua sifat yang ketiga sifat peduli dengan sesama. Nah, itulah yang harus kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Udah? Untuk itu anak-anak ibu semuanya, udah? Coba letakkan buku kerjaannya tadi di atas meja dan kembali ke sini ke arah ibu lagi ya. Udah, lipat tangannya, udah? Apa yang harus kalian lakukan setelah pelajaran kita pagi hari ini? Nah, contohnya, bila kalian disuruh orang tua untuk mencerminkan sifat jujur, disuruh membeli sesuatu, ada kembaliannya. Nah, itu kembaliannya harus dikembalikan. Nah, itu sifat bagaimana? Jujur. Kalau nggak dikembalikan, kenapa? Bohong. Nah, itu sikap jujur. Nah, contoh cerminan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peduli dengan sesama. Ada teman kalian yang merasa kesusahan. Contohnya, tidak memiliki uang jajan, dia tidak ada makan apa-apa saat istirahat. Nah, kalian punya dua, jadi kawan kalian tuh tengok ini aja. Nah, apa yang kalian lakukan? Iya, memberikan sebagian yang kalian punya. Itu namanya peduli. Nah, sifat yang ketiga tidak sombong. Nah, bagaimana contohnya yang harus kalian terapkan? Contohnya, bila bertemu dengan ibu guru atau wawak yang jauh. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Iya, menyapanya. Mau kemana, Wak? Atau dari mana, Wak? Nah, itu mencerminkan sifat yang tidak sombong. Apakah anak-anak ibu bisa membuatnya seperti itu di kehidupan sehari-hari? Iya, bagus. Tepuk tangan semua. Iya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk semangat. Iya, bagus. Nah, ya, anak ibu tetap masih semangat ya. Mengakhiri materi pagi hari ini, mohonkan kalian semua mengerjakan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah ya, Nak ya. Ya, jangan lupa bila tidak tahu ditanya kepada orang tua atau pak. Udah? Nah, sebelum ibu akhiri materi kita hari ini, alangkah baiknya bila kita membacakan doa sesudah belajar, udah? Dan mengucapkan alhamdulillahirabbil
alamin. Iya. Mari ketua kelasnya kembali kemari bacakan doa belajar bersama-sama sesudah belajar ya. Sebelum kita pulang, marilah kita Bacakan doa mengucapkan doa sesudah sesudah belajar. Doa. Dimulai. iya. Bis Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Makasih anak ibu. Udah. Nah, sebelum kita kembali ke rumah atau pulang, kita bacakan alhamdulillah kembali anak ya. Surat Al-Fatihah. Rasa syukur kita kepada Allah karena kita diberi kesehatan dan bisa melaksanakan pelajaran hari ini. Ya. Bismillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sadaqallahul azim ya. Ya, terima kasih anak-anak ibu hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.